Bab ke-32, Zaman Kita Sendiri. Manusia dikutuk untuk bebas. Jam waker menunjuk angka 11.55 malam. Hilde berbaring menatap langit-langit. Dia berusaha membiarkan khayalannya terbang bebas. Setiap kali selesai dengan satu rangkaian pemikiran, dia berusaha untuk bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa? Mungkinkah ada sesuatu yang dia usahakan untuk menekannya? Kalau saja dia dapat mengesampingkan seluruh sensor, dia mungkin telah menyelinap ke dunia impian. Sedikit menakutkan, pikirnya. Semakin santai dan semakin terbuka dirinya terhadap pemikiran-pemikiran serta imaji-imaji yang datang dengan bebas, semakin dia merasa seakan-akan dia berada di gubuk sang mayor di dekat danau kecil di tengah hutan. Apakah yang mungkin direncanakan Alberto? Tentu saja, ayahnya lah yang merencanakannya agar Alberto merencanakan sesuatu. Apakah dia selalu tahu apa yang akan direncanakan Alberto? Barangkali dia tengah berusaha untuk membebaskan dirinya, sehingga apapun yang terjadi pada akhirnya akan muncul sebagai suatu kejutan baginya juga. Kini tinggal sedikit halaman yang belum dibacanya. Haruskah dia mengintip pada halaman terakhir? Tidak, itu curang. Dan selain itu, Hilde yakin bahwa apa yang akan terjadi pada halaman terakhir sama sekali belum ditentukan. Bukankah itu pikiran yang aneh? Map itu ada tepat di sini dan ayahnya tidak mungkin kembali ke waktu sebelumnya untuk menambahkan sesuatu di sana. Tidak mungkin, kecuali Alberto melakukan itu sesuatu sendiri, suatu kejutan. Hilde sendiri sedang merancang beberapa kejutan. Untuk berjaga-jaga, ayahnya tidak mengontrolnya, tapi apakah dia dapat mengontrol dirinya sendiri sepenuhnya? Apakah kesadaran itu? Bukankah itu salah satu teka-teki terbesar alam raya? Apakah ingatan itu? Apa yang membuat kita ingat segala sesuatu yang telah kita lihat dan alami? Mekanisme macam apa yang mendorong kita menciptakan mimpi-mimpi indah malam demi malam? Dia menutup matanya sebentar, lalu dia membukanya dan menatap langit-langit lagi. Akhirnya dia lupa untuk membukanya lagi. Dia tertidur. Ketika jeritan parau seekor camar membangunkannya, Hilde keluar dari tempat tidur. Seperti biasa, dia melintasi ruangan menuju jendela dan berdiri memandang keluar ke seberang teluk. Itu sudah menjadi kebiasaan pada musim panas maupun dingin. Ketika dia berlari di sana, tiba-tiba dia merasa banyak sekali warna-warni yang memenuhi kepalanya. Dia ingat apa yang telah dimimpikannya, tapi rasanya itu lebih dari sebuah impian biasa dengan warna-warni dan bentuk-bentuknya yang begitu hidup. Dia bermimpi ayahnya pulang dari Lebanon, dan seluruh mimpi itu merupakan lanjutan impian Sophie ketika dia mendapati salib emas di atas dok. Hilde sedang duduk di atas dok, persis seperti dalam mimpi Sophie. Lalu dia mendengar suara yang sangat lembut berbisik, "Namaku Sophie." Hilde tetap berada di tempat sebelumnya, duduk tak bergerak, berusaha untuk mendengarkan dari mana suara itu berasal. Suara itu berlanjut, seperti desir yang nyaris tak dapat dicegahnya, seakan-akan seekor serangga berbicara dengannya. "Kamu pasti tuli dan buta." Tepat pada waktu itu, ayahnya datang ke taman dengan seragam PBB. "Hilde!" dia berseru. Hilde berlari ke arahnya dan memeluk lehernya. Disitulah mimpi itu berakhir. Dia ingat beberapa baris puisi oleh Arnulf Overland. Terbangun suatu malam karena impian yang aneh dan sebuah suara yang tampaknya mengajakku berbicara. Bagaikan sungai bawah tanah di tempat yang jauh, aku bangkit dan bertanya, apa yang kau inginkan dariku?" Dia masih berdiri di jendela ketika ibunya masak. "Hai, kamu sudah bangun?" "Aku tidak yakin. Aku akan pulang sekitar jam 4 seperti biasa." "Oke, Bu." Nikmatilah liburan yang menyenangkan, Hilde. Semoga ibu senang juga. Ketika dia mendengar ibunya menutup pintu depan, dia menyusup kembali ke tempat tidur dengan map besar itu. "Aku akan menggali dalam-dalam ke alam bawah sadar sang mayor. Disitulah aku akan berada sampai kita bertemu lagi." Di situ, ya, Hilde memulai membaca lagi. Dia dapat merasakan di bawah jari telunjuk kanannya bahwa hanya tinggal beberapa halaman lagi yang belum dibacanya. Ketika Sophie meninggalkan gubuk sang mayor, dia masih dapat melihat beberapa tokoh Disney di tepi perairan, tapi mereka sepertinya hendak menghilang ketika dia mendekat. Pada waktu dia mencapai perahu, mereka semua telah lenyap. Sementara mendayung, dia menyeringai. Dan setelah dia menarik perahu naik ke tengah alang-alang di sisi lain, dia melambaikan kedua tangannya ke sana kemari. Dia berusaha setengah mati untuk menarik perhatian sang mayor sehingga Alberto dapat duduk tanpa terganggu dalam gubuk. Dia menari sepanjang jalan setapak. Dia melompat-peloncat, lalu dia berusaha berjalan seperti boneka
mekanis. Untuk tetap menarik perhatian sang mayor, dia mulai menyanyi pula. Suatu saat dia berdiri diam, memikirkan seperti apakah rencana Alberto nantinya. Ketika kesadaran yang dia dapatkan begitu buruk sehingga dia mulai memanjat sebatang pohon. Sophie memanjat setinggi mungkin. Ketika dia hampir mencapai puncak, dia menyadari dia tidak dapat turun. Dia memutuskan untuk menunggu sebentar sebelum mencoba lagi. Tapi sementara dia tidak dapat berdiam diri saja di tempatnya, sebab sang mayor akan bosan memandangnya dan akan mulai mengalihkan perhatiannya pada apa yang sedang dilakukan Alberto. Sophie melambaikan tangannya, berusaha berkokok seperti ayam jantan beberapa kali, dan akhirnya mulai bernyanyi dengan berteriak-teriak. Itu adalah pertama kali sepanjang hidupnya selama 15 tahun Sophie bernyanyi seperti itu. Dia merasa sangat senang dengan perbuatannya. Dia berusaha sekali lagi untuk turun, tapi dia benar-benar terpaku di tempatnya. Tiba-tiba seekor angsa yang sangat besar hinggap di salah satu cabang tempat Sophie berpegangan. Setelah melihat sekawanan tokoh Disney belum lama ini, Sophie sama sekali tidak terkejut ketika angsa itu mulai berbicara. "Namaku Morten," kata si angsa. "Sebenarnya aku seekor angsa, tapi dalam kesempatan istimewa ini aku telah terbang dari Lebanon dengan kawanan angsa liar. Tampaknya seakan-akan kamu membutuhkan pertolongan untuk turun dari pohon ini." "Kamu terlalu kecil untuk membantuku," kata Sophie. "Kamu terburu-buru mengambil kesimpulan, gadis muda. Kamu yang terlalu besar. Itu sama saja, bukan? Aku semestinya memberitahumu bahwa aku telah membawa seorang pemuda petani persis seumuranmu ke seluruh penjuru Swedia. Namanya Nils Holgersson. Aku semestinya memberitahumu bahwa aku telah membawa seorang pemuda petani persis seumuranmu ke seluruh penjuru Swedia. Namanya Nils Holgersson. Umurku 15 tahun. Dan Nils 14. Setahun lebih atau kurang tidak, atau ada bedanya bagi sarana pengangkut. Bagaimana caramu menggendongnya?" Aku memberikan tamparan kecil dan dia semaput. Ketika dia terbangun, dia tidak lebih besar dari sebuah ibu jari. "Mungkin kamu dapat memberi tamparan kecil juga, sebab aku tidak dapat duduk di atas sini selamanya, dan aku akan menyelenggarakan pesta taman filsafat pada hari Sabtu. Itu sangat menarik. Kalau begitu, aku yakin ini pasti sebuah buku filsafat." Ketika aku terbang menjelajahi Swedia bersama Nils Holgersson, kami mendarat di Markbacka di Farmland, di mana Nils bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang merencanakan untuk menulis buku mengenai Swedia untuk anak-anak sekolah. "Buku itu harus mendidik dan benar," katanya. Ketika kita mendengar cerita tentang petualangan Nils, dia memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya di atas punggung angsa. Itu aneh sekali. Terus terang, itu agak ironis, sebab kami telah ada di buku. Tiba-tiba Sophie merasa sesuatu menampar pipinya, dan saat selanjutnya dia telah menjadi tidak lebih besar dari ibu jari. Pohon itu tampak seperti hutan seluruhnya, dan angsa itu sama besarnya dengan seekor kuda. "Kalau begitu, ayolah," kata si angsa. Sophie berjalan sepanjang cabang pohon itu dan memanjat naik ke punggung angsa. Bulu-bulunya lembut, tapi karena kini dia sangat kecil, bulu-bulu itu lebih terasa menusuk-nusuk tubuhnya daripada menggelitiknya. Begitu dia sudah duduk dengan nyaman, angsa itu mulai terbang. Mereka terbang di atas puncak-puncak pepohonan. Sophie melihat ke bawah ke arah danau dan gubuk sang mayor. Di dalamnya duduk Alberto mempersiapkan rencananya yang terbelit-belit. "Tamasya sejenak cukuplah untuk hari ini," kata si angsa sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Dengan perkataan itu, dia terbang turun ke kaki pohon yang tidak dipanjat Sophie. Ketika angsa itu mendarat, Sophie terlempar ke atas tanah. Setelah berguling di atas tanaman perdu beberapa kali, dia duduk tegak. Dia menyadari bahwa penuh keheranan bahwa dia sudah kembali pada ukurannya semula. Angsa itu berjalan bergoyang-goyang mengitarinya beberapa kali. "Terima kasih atas bantuanmu," kata Sophie. "Itu soal sepele. Apakah kamu katakan bahwa ini sebuah buku filsafat?" "Tidak, itu kan katamu." "Oh ya, semua sama saja. Jika aku yang disuruh memilih, aku akan senang menerbangkanmu melewati seluruh sejarah filsafat seperti aku menerbangkan Nils Holgersson menjelajahi Swedia. Kita dapat berkeliling di atas Miletus dan Athena, Yerusalem dan Alexandria, Roma dan Florencia, London dan Paris, Jena dan Heidelberg, Berlin dan Copenhagen." "Terima kasih, itu sudah cukup."
Tapi terbang melintasi abad demi abad akan merupakan tugas yang berat, bukan bahkan untuk seekor angsa yang sangat ironis. Melintasi wilayah-wilayah Swedia jauh lebih ringan. Dengan berkata demikian, angsa itu lari beberapa langkah dan mengepak-kepakan sayapnya ke angkasa. Sophie kelelahan, tapi ketika dia merayap keluar dari pagar tanaman menuju taman, tidak lama kemudian dia berpikir bahwa Alberto pasti senang sekali dengan usaha pengalihan perhatian yang telah dilakukannya. Sang mayor pasti tidak terlalu memikirkan Alberto pada saat itu. Jika ya, pastilah dia mempunyai masalah kepribadian terbelah. Sophie baru saja berjalan menuju pintu ke depan ketika ibunya pulang dari tempat kerjanya. Itu menyelamatkannya dari keharusan untuk menceritakan pertolongan angsa menurunkan dari sebatang pohon tinggi. Setelah makan malam, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk pesta taman. Mereka mengambil daun meja sepanjang 4 meter beserta kuda-kudanya dari ruang loteng dan membawanya ke taman. Mereka telah merencanakan untuk menempatkan meja panjang di bawah pohon buah-buahan. Terakhir kali mereka menggunakan meja dengan kuda-kuda itu adalah pada ulang tahun perkawinan orang tua Sophie yang ke-10. Sophie baru berumur 8 tahun waktu itu, tapi dia ingat jelas-jelas pesta taman besar dengan seluruh teman dan keluarga yang hadir. Laporan cuaca lumayan bagus, tidak pernah turun hujan sama sekali sejak terjadinya badai yang mengerikan sehari sebelum ulang tahun Sophie. Sekalipun demikian, mereka memutuskan untuk mempersiapkan meja dan menghiasinya pada Sabtu pagi. Pada malam itu, mereka memanggang 2 jenis roti yang berbeda. Mereka akan menghidangkan ayam dan selada, dan soda. Sophie khawatir beberapa pemuda dari kelasnya akan membawa bir. Dia takut itu menimbulkan kekacauan. Ketika Sophie berangkat tidur, ibunya bertanya lagi, apakah Alberto akan datang pesta mereka? Tentu saja dia akan datang. Dia bahkan sudah berjanji akan menyajikan tipuan filosofis. Tipuan macam apa itu? Entahlah, jika dia seorang tukang sulap, dia pasti akan bermain sulap. Dia mungkin akan menarik keluar seekor kelinci putih dari topi. Apa itu lagi? Tapi karena dia seorang filosof, dia akan menyajikan tipuan filosofis sebagai gantinya. Bagaimanapun, acara itu kan pesta taman filsafat. Apakah ibu merencanakan untuk melakukan sesuatu juga? Sebenarnya memang begitu, pidato. Tidak, akan katakan sekarang. Selamat malam, Sophie. Pagi-pagi keesokan harinya, Sophie dibangunkan oleh ibunya yang masuk ke kamarnya untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum dia pergi bekerja. Dia memberi Sophie daftar barang-barang yang kelupaan untuk dibeli di kota untuk pesta taman. Begitu ibunya meninggalkan rumah, telepon berdering. Itu Alberto. Dia pasti tahu dengan tepat kapan Sophie berada sendirian di rumah. Bagaimana kabar rahasia Anda? Tak sepatah kata pun, bahkan jangan beri dia kesempatan untuk memikirkannya. Kukira aku berhasil menarik perhatiannya kemarin. Bagus. Apakah perjalanan filsafatnya sudah selesai? Itulah sebabnya aku menelpon. Kita telah berada di abad kita sendiri. Sejak sekarang kamu harus mampu berorientasi pada dirimu sendiri. Dasar-dasar itulah yang paling penting. Tapi kita tetap bertemu untuk membicarakan zaman kita sendiri. Tapi aku harus pergi ke kota. Bagus sekali. Kukatakan bahwa zaman kita sendirilah yang harus kita bicarakan. Sungguh, jadi yang paling praktis adalah bertemu di kota, maksudku. Haruskah aku datang ke tempat Anda? Tidak, jangan di sini. Segalanya kacau balau. Aku telah mencari-cari mikrofon tersembunyi. Ada sebuah kafe yang berbuka di Main Square. Cafe Pear. Apakah kamu tahu? Ya, kapan aku harus tiba di sana? Dapatkah kita bertemu pada jam 12? Oke, bye. Beberapa menit selepas pukul 12, Sophie berjalan memasuki Cafe Pear. Tempat itu disusun dengan meja bulat kecil dan kursi-kursi berwarna hitam. Botol-botol anggur putih yang diletakkan terbalik pada dispenser. Ruangan itu kecil dan hal pertama yang diketahui Sophie adalah bahwa Alberto tidak ada. Banyak orang lain duduk di meja-meja bulat di sana, tapi Alberto tidak ada di antara mereka. Dia tidak lagi mengunjungi kafe sendirian. Haruskah dia berbalik saja dan pergi dan kembali nanti untuk melihat apakah dia telah tiba? Dia memesan secangkir teh lemon di bar Pualam dan duduk di salah satu meja yang kosong. Dia menatap ke arah pintu. Orang-orang datang dan pergi sepanjang waktu, tapi Alberto tetap belum muncul. Kalau saja dia punya koran. Sementara, waktu berlalu, dia mulai melihat berkeliling. Dia mendapatkan beberapa tatapan balasan. Untuk sesaat, Sophie merasa dirinya seperti seorang wanita muda. Dia baru 15 tahun, tapi dia pasti dapat kelihatan lebih dari 17 tahun, atau setidak-tidaknya 16 setengah.
Dia bertanya-tanya pada dalam hati apa yang dipikirkan semua orang di sini tentang kehidupan. Kelihatannya mereka sudah mengesampingkan pemikiran semacam itu, seakan-akan mereka hanya duduk di sini secara kebetulan. Mereka bercakap-cakap, menggerakkan tangan dengan penuh semangat, tapi tampaknya mereka tidak sedang membicarakan sesuatu yang penting. Tiba-tiba dia memikirkan Kierkegaard yang pernah mengatakan bahwa yang merupakan ciri khas kerumunan orang adalah obrolan omong kosong. Apakah semua orang ini hidup pada tahap estetika, atau apakah ada sesuatu yang secara eksistensial penting bagi mereka? Dalam salah satu surat awalnya untuk Sophie, Alberto membicarakan kesamaan antara anak-anak dan para filosof. Dia menyadari bahwa dia lagi-lagi takut untuk menjadi dewasa. Kalau dia juga berakhir dengan merangkak masuk ke dalam bulu-bulu halus si kelinci putih yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya. Dia tetap mengarahkan pandangannya ke pintu. Tiba-tiba Alberto berjalan masuk. Meskipun kini pertengahan musim panas, dia mengenakan beret hitam dan mantel kelabu dari bulu sepanjang pangkal pahanya. Dia bergegas mendatangi Sophie. Rasanya aneh sekali bertemu dengannya di depan umum. Kini jam 12:04. Itulah yang dikenal sebagai 1/4 jam akademis. Apakah kamu mau makan kecil? Alberto duduk dan menatap matanya. Sophie mengangkat bahunya. Tentu, sandwich mungkin. Alberto pergi ke bar. Tak lama kemudian dia kembali dengan secangkir kopi dan 2 potong sandwich dengan keju dan daging. Apakah itu mahal? Sepele saja, Sophie. Apakah Anda punya alasan mengapa datang terlambat? Tidak, aku sengaja. Aku akan menjelaskannya sekarang. Dia menggigit sandwichnya lalu berkata, marilah kita bicara tentang abad kita sendiri. Apakah terjadi sesuatu yang menarik dalam bidang filsafat? Banyak sekali, gerakan-gerakan bermunculan di segala arah. Kita akan mulai dengan satu arah yang sangat penting, dan itu adalah eksistensialisme. Ini adalah istilah kolektif untuk beberapa aliran filsafat yang mengambil situasi eksistensial manusia sebagai titik tolak. Biasanya kita membicarakan filsafat eksistensial abad ke-20. Beberapa filosof eksistensial ini atau para eksistensial mendasarkan gagasan-gagasan mereka bukan hanya pada Kierkegaard melainkan juga Hegel dan Marx. Filsafat penting yang mempunyai pengaruh besar pada abad ke-20 adalah Friedrich Nietzsche dari Jerman yang hidup dari 1844 hingga 1900. Dia pun bereaksi menantang filsafat Hegel dan historisme Jerman. Dia mengemukakan kehidupan itu sendiri sebagai suatu imbangan berat bagi minat yang sangat kecil pada sejarah dan apa yang disebutnya moralitas budak Kristen. Dia berusaha menjalankan suatu revolusi dari seluruh nilai sehingga daya hidup orang yang terkuat tidak dirintangi oleh orang yang lemah. Menurut Nietzsche, agama Kristen maupun filsafat rasional telah meninggalkan dunia nyata yang menuju ke surga atau dunia gagasan. Tapi apa yang sampai kini dianggap sebagai dunia nyata sesungguhnya adalah dunia samaran. Jujurlah pada dunia, katanya. Jangan dengarkan mereka yang menawarkan padamu harapan-harapan adi alamiah. Jadi, tokoh yang terpengaruh oleh Kierkegaard dan Nietzsche sekaligus adalah filosof eksistensial Jerman Martin Heidegger. Tapi kita akan memusatkan perhatian pada eksistensial Prancis Jean-Paul Sartre yang hidup dari 1905 hingga 1980. Dialah pelopor di antara tokoh-tokoh eksistensial setidak-tidaknya bagi publik yang lebih luas. Eksistensialismenya menjadi sangat populer pada tahun 50-an, tak lama sudah perang. Di kemudian hari dia menggabungkan diri dengan gerakan Marxis di Prancis, tapi dia tidak pernah menjadi anggota partai apapun. Itukah sebabnya kita bertemu di sebuah kafe Prancis? Ini bukan hanya kebetulan, aku mengaku. Sartre sendiri melewatkan banyak waktu di kafe-kafe. Dia bertemu dengan sahabat sepanjang hidupnya, Simone de Beauvoir, di sebuah kafe. Wanita itu juga seorang filosof eksistensial. Seorang wanita filosof, itu benar. Sungguh melegakan bahwa umat manusia pada akhirnya menjadi beradab. Sekalipun demikian, banyak masalah baru bermunculan di masa hidup kita ini. Anda akan membicarakan eksistensialisme. Sartre mengatakan bahwa eksistensialisme adalah humanisme. Dengan itu kita dimaksudkan bahwa para eksistensialis berangkat dari ketiadaan menuju kemanusiaan itu sendiri. Perlu
perlu kutambahkan bahwa humanisme yang diacunya mengambil pandangan yang jauh lebih suram tentang situasi manusia daripada humanisme yang kita temui dalam Renaissance. Mengapa begitu? Baik Kierkegaard maupun beberapa filosof eksistensialis abad ini beragama Kristen. Tapi keberpihakan Sartre adalah pada apa yang dapat kita sebut eksistensialisme ateis. Filosofnya dapat dianggap sebagai analisis yang kejam terhadap situasi manusia ketika Tuhan telah mati. Ungkapan Tuhan telah mati berasal dari Nietzsche. Teruskan. Kata kunci dalam filsafat Sartre seperti dalam filosof Kierkegaard adalah eksistensi. Tapi eksistensi tidak berarti sama dengan hidup. Tanaman dan binatang juga hidup. Mereka eksis, tapi mereka tidak harus memikirkan apa yang diimplikasikannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang sadar akan eksistensinya sendiri. Sartre mengatakan bahwa benda material itu semata-mata ada dalam dirinya sendiri, sedangkan manusia ada untuk dirinya sendiri. Keberadaan manusia karenanya tidak sama dengan keberadaan benda-benda. Aku tidak dapat tidak setuju dengan itu. Sartre mengatakan bahwa eksistensi manusia mendahului dirinya. Kenyataan bahwa aku ada mendahului apakah aku ini. Eksistensi mendahului esensi. Itu pernyataan yang sangat rumit. Dengan esensi yang kita maksudkan adalah sesuatu yang menjadi isi dari sesuatu, hakikat atau keberadaan dari sesuatu. Tapi menurut Sartre, manusia tidak mempunyai hakikat bawaan semacam itu. Oleh karena itu, manusia harus menciptakan dirinya sendiri. Dia harus menciptakan hakikatnya atau eksistensi sendiri, sebab itu tidak ditetapkan sebelumnya. Kukira aku mengerti maksud Anda. Sepanjang sejarah filsafat, para filosof berusaha untuk menemukan apakah manusia itu atau apakah hakikat manusia itu. Tapi Sartre percaya bahwa manusia tidak mempunyai hakikat kekal semacam itu yang dapat dijadikan sandaran. Karena itulah tidak ada gunanya untuk mencari makna dari kehidupan pada umumnya. Kita memang ditakdirkan untuk membuatnya sendiri. Kita seperti aktor-aktor yang diseret ke atas panggung tanpa mengetahui peran kita, tanpa naskah dan tanpa juru bisik yang akan membisikkan kepada kita apa yang harus kita lakukan di atas panggung. Kita harus memutuskan sendiri bagaimana cara kita hidup. Itu benar sesungguhnya. Jika orang dapat melihat pada Bible saja atau pada hukum filsafat untuk mengetahui bagaimana caranya hidup, itu tentu akan mudah sekali. Kamu mengerti maksudnya. Jika orang-orang menyadari mereka hidup dan suatu hari akan mati dan tidak ada makna yang dijadikan pegangan, mereka mengalami ketakutan, kata Sartre. Kamu mungkin ingat ketakutan itu, rasa takut yang juga merupakan ciri gambaran Kierkegaard tentang seseorang dalam situasi eksistensial. Ya, Sartre mengatakan bahwa manusia merasa terasing dalam sebuah dunia tanpa makna. Ketika kita menggambarkan keterasingan manusia, dia menggemakan gagasan-gagasan utama Hegel dan Marx. Perasaan terasing manusia di dunia menciptakan keputusasaan, kebosanan, kemuakan, dan absurditas. Memang normal untuk mereka tertekan atau merasa bahwa segala sesuatunya membosankan. Ya memang, Sartre tengah menggambarkan penghuni kota abad ke-20. Kamu ingat bahwa kaum humanis Renaissance telah menarik perhatian, nyaris dengan penuh kemenangan, pada kebebasan dan kemerdekaan manusia. Sartre menganggap kemerdekaan manusia sebagai satu kutukan. Manusia dikutuk untuk bebas, katanya. Dikutuk karena dia tidak menciptakan dirinya sendiri dan bagaimanapun bebas. Sebab begitu dilemparkan ke dunia, dia bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Tapi kita tidak diminta diciptakan sebagai individu bebas. Itulah persisnya maksud Sartre. Bagaimanapun kita adalah individu-individu yang bebas. Dan kebebasan ini mengutuk kita untuk membuat pilihan-pilihan sepanjang hidup kita. Tidak adanya nilai atau norma kekal yang dapat kita patuhi membuat pilihan-pilihan kita lebih penting lagi. Sebab kita sepenuhnya bertanggung jawab ketika segala sesuatu yang kita lakukan. Sartre menekankan bahwa manusia tidak boleh sekalipun melepaskan tanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya. Kita pun tidak dapat mengelak dari tanggung jawab untuk membuat pilihan-pilihan kita sendiri dengan alasan bahwa kita harus pergi bekerja atau kita harus hidup sesuai dengan harapan-harapan kelas menengah tertentu menyangkut cara kita seharusnya hidup. Mereka yang menyusup ke tengah masa tanpa nama kita tidak akan pernah menjadi lain kecuali anggota kawanan impersonal karena telah lari menuju penipuan diri.
Sebaliknya, kebebasan kita mewajibkan kita untuk memanfaatkan diri kita sendiri, untuk hidup dengan cara yang asli atau jujur. Ya, aku mengerti. Demikian pula halnya dengan pilihan-pilihan etika kita. Kita tidak akan pernah dapat menyalahkan sifat manusia atau kelemahan manusia atau sesuatu semacam itu. Kadang-kadang manusia bertindak seperti babi dan kemudian menyalahkan Bapak Adam, tapi sebenarnya tidak ada Bapak Adam. Dia hanyalah tokoh yang kita jadikan pegangan untuk menghindari tanggung jawab bagi tindakan-tindakan kita. Mestinya ada batasan untuk kesalahan yang dapat ditimpakan pada manusia. Meskipun Sartre menyatakan bahwa tidak ada makna bawaan bagi kehidupan yang dimaksudkan, bukan bahwa tidak ada sesuatu pun yang berarti. Dia bukanlah yang kita sebut nihilis. Apakah itu? Itulah orang yang beranggapan bahwa tidak ada sesuatu pun yang mempunyai arti dan apa saja boleh dilakukan. Sartre percaya bahwa kehidupan pasti mempunyai arti. Tidak bisa tidak. Tapi kita sendirilah yang harus menciptakan arti ini dalam kehidupan kita. Eksis berarti menciptakan kehidupan kita sendiri. Dapatkah Anda menjelaskan itu? Sartre berusaha membuktikan bahwa kesadaran sendiri bukan apa-apa hingga ia menangkap sesuatu. Karena kesadaran selalu sadar akan sesuatu, dan sesuatu ini diadakan oleh diri kita sendiri dan juga oleh lingkungan kita. Kita setengahnya hanya pendukung dalam memutuskan apa yang kita lihat dengan memilih apa yang penting bagi kita. Dapatkah Anda memberi contoh? Dua orang dapat saja berada di dalam ruangan yang sama, namun tetap merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Ini karena kita memberikan makna kita sendiri, atau kepentingan kita sendiri. Ketika kita melihat sekeliling kita, seorang wanita yang sedang hamil mungkin merasa melihat wanita hamil lain kemanapun dia memandang. Itu bukan karena sebelumnya tidak pernah ada wanita hamil, tapi karena sekarang dia dalam keadaan hamil, maka dia memandang dunia dengan mata yang berbeda. Seorang tahanan yang melarikan diri mungkin merasa melihat polisi di mana-mana. Aku mengerti. Kehidupan kita sendiri mempengaruhi cara kita memandang segala sesuatu dalam ruangan. Jika sesuatu tidak menarik perhatianku, aku tidak melihatnya. Maka kini mungkin akan dapat menjelaskan mengapa aku terlambat hari ini. Itu kesengajaan, bukan? Katakan dulu padaku apa yang kamu lihat ketika kamu masuk ke sini. Ya, pertama-tama kulihat adalah bahwa Anda tidak ada di sini. Bukankah aneh bahwa yang pertama-tama kamu ketahui adalah sesuatu yang tidak ada? Mungkin, tapi adalah yang mestinya kutemui. Sartre menggunakan kunjungan ke kafe itu untuk membuktikan cara kita menghilangkan apapun yang tidak relevan untuk kita. Anda datang terlambat ke sini hanya untuk membuktikan itu, untuk memungkinkan kamu memahami hal terpenting dalam filsafat Sartre ini. Ya, sebutlah itu latihan, curang. Jika kamu jatuh cinta dan sedang menantikan kekasihmu nelponmu, kamu mungkin mendengarnya tidak menelponmu semalaman. Kamu berencana untuk bertemu dengannya di kereta, orang ramai berjubel di peron, dan kamu tidak dapat melihatnya di mana-mana. Mereka semua menjadi penghalang. Mereka tidak penting bagimu. Kamu mungkin menganggap mereka tidak menyenangkan, bahkan menjengkelkan. Mereka mengambil ruang terlalu banyak. Satu-satunya yang kamu perhatikan adalah bahwa dia tidak ada di sana. Betapa sedihnya. Simone de Beauvoir berusaha untuk menerapkan eksistensialisme pada feminisme. Sartre pernah mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai sifat dasar untuk bergantung. Kita menciptakan diri kita sendiri. Benarkah? Demikian juga cara kita memandang jenis kelamin. Simone de Beauvoir menyangkal adanya sifat dasar perempuan atau sifat dasar laki-laki. Misalnya, umum dikatakan bahwa pria mempunyai sifat mencari atau meraih sesuatu. Oleh karena itu, dia akan mencari makna dan arah di luar rumah. Wanita dikatakan mempunyai filosofi kehidupan yang berkebalikan. Dia selalu ada, yang berarti bahwa dia ingin berada di tempat dia berada. Oleh karena itu, dia merawat keluarganya, memperhatikan lingkungannya, dan hal-hal yang lebih bersifat kerumah tanggaan. Belakangan ini mungkin kita katakan bahwa kaum wanita lebih peduli dengan nilai-nilai feminim dibanding kaum pria. Apakah dia benar-benar mempercayai hal itu? Kamu tidak memperhatikan aku. Simone de Beauvoir sesungguhnya tidak percaya pada adanya sifat wanita atau sifat pria semacam itu. Sebaliknya, dipercaya bahwa kaum wanita dan kaum pria harus membebaskan diri mereka dari prasangka-prasangka atau ide-ide yang mendarah daging itu. Aku setuju. Karya utamanya yang diterbitkan 1949 berjudul The Second Sex. Apa yang dimaksudkannya dengan itu? Di tengah membicarakan kaum wanita,
Dalam kebudayaan kita, kaum wanita diperlakukan sebagai jenis kelamin nomor 2. Kaum pria seakan-akan merekalah subjeknya, dengan memperlakukan wanita sebagai objek, dan dengan demikian membebaskan mereka dari tanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri. Yang dia maksud adalah bahwa kaum wanita bisa bebas dan mandiri sebagaimana yang kita inginkan. Ya, kamu dapat mengatakan begitu. Eksistensialisme juga berpengaruh besar pada kesusastraan. Dari tahun 40-an hingga hari ini, terutama pada drama, Sartre sendiri menulis sandiwara dan juga novel. Para penulis penting lainnya adalah Albert Camus dari Prancis, Samuel Beckett dari Irlandia, Eugene Ionesco dari Rumania, dan Witold Gombrowicz dari Polandia. Gaya mereka yang khas dan juga dari banyak penulis modern yang lain, itulah yang kita sebut absurdisme. Istilah itu digunakan secara khusus dalam teater absurd. Tahukah kamu apa yang kita maksudkan dengan absurd? Bukankah itu sesuatu yang tidak bermakna atau irasional? Tepat. Teater absurd menyajikan suatu kontras dengan teater realistik. Tujuannya adalah menunjukkan tiadanya makna dalam kehidupan untuk mengundang ketidaksetujuan penonton. Gagasan bukanlah untuk mengolah yang tak bermakna, justru sebaliknya. Tapi dengan menunjukkan dan memamerkan yang absurd itu dalam situasi sehari-hari, para penonton dipaksa untuk mencari sendiri kehidupan yang lebih sejati dan lebih mendasar. Kedengarannya menarik. Teater absurd sering melukiskan situasi-situasi yang benar-benar sepele. Karenanya itu juga disebut semacam hiperrealisme. Orang-orang dilukiskan persis sebagaimana adanya. Tapi jika kamu menyajikan di atas panggung secara tepat apa yang terjadi di dalam kamar mandi di suatu pagi yang biasa di sebuah rumah yang juga biasa, penonton akan tertawa. Tawa mereka juga ditafsirkan sebagai mekanisme pertahanan karena melihat diri mereka sendiri dicerca di atas panggung. Ya, tepat sekali. Teater absurd juga bisa memiliki ciri-ciri surrealistik tertentu. Tokoh-tokoh sering mendapati diri mereka sendiri dalam situasi yang sangat tidak realistik dan seperti mimpi. Jika mereka menerima ini tanpa merasa kaget, penonton dipaksa untuk bereaksi kaget karena ketidakkagetan pada para tokoh tersebut. Beginilah yang dilakukan Charlie Chaplin dalam film-film bisunya. Pengaruh lucu dalam film-film bisu ini sering merupakan penerimaan Chaplin atas segala sesuatu yang absurd yang terjadi pada dirinya. Itu memaksa penonton untuk memandang diri mereka sendiri untuk mencari sesuatu yang lebih sejati dan benar. Sungguh mengejutkan, orang-orang bisa bersabar menunggunya tanpa protes. Kadang-kadang ada benarnya jika kita rasakan ini sesuatu yang kita jauhi, meskipun aku tidak tahu kemana akan pergi. Jika rumah terbakar, kamu harus keluar, bahkan jika kamu tidak punya tempat lain untuk tinggal. Itu benar. Maukah kamu secangkir teh lagi atau coke? Mungkin? Oke. Aku tetap menganggap Anda tolol karena datang terlambat. Aku dapat menerimanya. Alberto kembali dengan secangkir espresso dan coke. Sementara itu, Sophie telah mulai menyukai lingkungan kafe itu. Dia juga mulai berpikir bahwa percakapan yang dilakukan di meja-meja lain mungkin tidak sepele yang dikiranya semula. Alberto mengentakkan botol coke ke meja dengan bunyi keras. Beberapa orang di meja-meja lain mendongak, dan itu membawa kita ke ujung jalan, katanya. Maksud Anda sejarah filsafat berhenti bersama Sartre dan eksistensialisme? Tidak, itu berlebihan sama sekali. Filsafat eksistensial mempunyai makna yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia. Seperti yang telah kita ketahui, akarnya merambah jauh ke dalam sejarah mulai Kierkegaard dan kembali ke Socrates. Abad ke-20 juga menyaksikan perkembangan dan pembaruan aliran-aliran filsafat lain yang telah kita bahas sebelum ini. Seperti apa? Ya, salah satu aliran semacam itu adalah Neo-Thomisme, yaitu gagasan yang termasuk dalam tradisi Thomas Aquinas. Yang lainnya adalah yang disebut filsafat analitis atau empirisisme logis, yang akarnya tertanam pada ajaran Hume dan empirisisme Inggris, dan bahkan pada logika Aristoteles. Selain semuanya ini, abad ke-20 juga dipengaruhi oleh apa yang mungkin kita sebut neo-marxisme dalam berbagai kecenderungan. Kita telah membicarakan neo-darwinisme dan yang pentingnya psikoanalisis. Ya, kita juga harus mengemukakan aliran terakhir, materialisme, yang juga mempunyai akar sejarah. Banyak ilmu pengetahuan masa kini dapat dilacak kembali kebangkitannya pada masa sebelum Socrates. Misalnya pencarian partikel elementer yang tak dapat dibagi, yang darinya seluruh materi tersusun. Belum ada orang yang dapat memberikan penjelasan memuaskan apakah materi itu.
Ilmu pengetahuan modern seperti fisika nuklir dan biokimia begitu terpikat pada masalah yang bagi banyak orang merupakan bagian penting dari filsafat hidup mereka. Yang baru dan yang lama dikumpulkan bersama. Ya, sebab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ketika kita mulai perjalanan kita masih belum terjawab. Sartre melakukan suatu pengamatan penting ketika dia mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan eksistensial dapat dijawab secara definitif. Pertanyaan filosofis menurut definisinya adalah sesuatu yang harus selalu diajukan oleh setiap generasi, bahkan setiap individu. Sebuah pemikiran yang suram. Aku tidak yakin apakah aku setuju. Tentu saja dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam itulah kita dapat tahu bahwa kita hidup. Dan lagi pula, memang selalu demikianlah halnya bahwa sementara orang-orang mencari jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang paling penting, mereka telah menemukan solusi-solusi yang jelas dan menentukan bagi banyak masalah lain. Ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi semuanya merupakan hasil sampingan renungan filosofis kita. Bukankah keingintahuan kita tentang kehidupanlah yang akhirnya membawa manusia ke bulan? Ya, itu benar. Ketika Neil Armstrong menjejakkan kaki di bulan, dia berkata, "Satu langkah kecil bagi seseorang, satu langkah raksasa bagi umat manusia." Dan kata-kata ini dia mengemukakan secara ringkas bagaimana rasanya menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di bulan, dengan mengajak serta semua orang lain yang telah hidup sebelum dirinya. Itu bukan berkat jasanya sendiri tentu saja. Di zaman kita ini, kita juga harus menghadapi banyak masalah yang sama sekali baru. Yang paling serius adalah masalah lingkungan. Oleh karena itu, arah filsafat yang paling penting pada abad ke-20 ini adalah ekofilosofi atau ekosofi. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang pendirinya, yaitu filosof Norwegia Arne Naess. Banyak filosof dunia barat telah memperingatkan bahwa peradaban barat secara keseluruhan berada pada jalur yang secara mendasar salah, sebab ia melaju terus tanpa terkendali sehingga akan menabrak batas-batas yang dapat diterima planet kita. Mereka telah berusaha untuk membawa pengukur suara menyelam lebih dalam melampaui pengaruh-pengaruh konkret dari polusi dan kehancuran lingkungan. Ada sesuatu yang secara mendasar salah dalam pemikiran barat, kata mereka. Kukira mereka benar. Misalnya, ekofilosofi telah mempertanyakan gagasan evolusi dalam asumsinya bahwa manusia berada di puncak, seakan-akan kitalah penguasa alam. Cara berpikir seperti ini akan terbukti fatal bagi seluruh planet yang hidup. Aku jadi marah kita memikirkan hal itu. Dalam mengecam asumsi ini, banyak ekofilosof telah menengok pikiran dan gagasan dari kebudayaan lain yang seperti yang ada di India. Mereka juga telah mempelajari pemikiran dan adat istiadat dari yang disebut masyarakat primitif atau masyarakat pribumi seperti para penduduk di asli Amerika untuk menemukan kembali apa yang telah hilang dari kita. Di lingkungan ilmiah pada tahun-tahun belakangan ini telah dikemukakan bahwa seluruh cara pemikiran ilmiah yang kita sedang menghadapi pergeseran paradigma, yaitu pergeseran mendasar dalam cara pikir para ilmuwan. Ini telah mendatangkan hasil di banyak bidang. Kita telah menyaksikan banyak contoh dari yang dinamakan gerakan-gerakan alternatif yang mendukung holisme dalam gaya hidup yang baru. Hebat. Tapi jika ada banyak orang yang terlibat, kita harus selalu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sebagian menyaksikan bahwa kita sedang memasuki suatu zaman baru. Tapi segala sesuatu yang baru tidak selalu bagus, dan tidak semua hal yang sama harus dibuang. Salah satunya adalah satu alasan mengapa aku memberimu pelajaran filsafat. Kini kamu mempunyai latar belakang sejarah. Kamu dapat mengarahkan dirimu sendiri dalam kehidupan. Terima kasih. Kukira kamu akan mendapati bahwa kebanyakan dari apa yang berbaris di bawah panji-panji zaman baru adalah omong kosong. Bahkan yang dinamakan agama baru, okultisme baru, dan segala macam tahayul modern telah mempengaruhi dunia barat dalam beberapa dasawarsa mutakhir ini. Itu telah menjadi industri. Tawaran-tawaran alternatif di pasar filsafat telah berkembang dengan cepat di tengah dukungan yang semakin lemah pada agama Kristen. Tawaran macam apa? Daftarnya begitu panjang sehingga aku bahkan tidak berani mulai. Dan memang tidak mudah menggambarkan zaman kita sendiri. Tapi mengapa kita tidak berjalan-jalan sejenak keliling kota? Ada sesuatu yang aku
inginkan untuk kamu lihat. Aku tidak punya banyak waktu. Kuharap Anda belum melupakan pesta taman besok. Tentu saja tidak. Saat itulah sesuatu yang indah akan terjadi. Kita cuma harus mengakhiri pelajaran filsafat Hilde lebih dahulu. Sang mayor tidak memikirkan lebih jauh dari itu. Kamu tahu. Jadi, dia kehilangan sebagian dari kekuasaannya atas kita. Sekali lagi dia mengangkat botol Coke yang kini kosong dan membantingnya di atas meja. Mereka keluar menuju jalan di mana orang-orang bergegas seperti tikus-tikus yang penuh semangat di bukit tikus. Sophie penasaran apa yang ingin ditunjukkan Alberto kepadanya. Mereka berjalan melewati sebuah toko besar yang menjual segala barang dalam teknologi komunikasi, mulai dari televisi, VCR, dan piring-piring satelit hingga telepon mobil, komputer, dan mesin faksimil. Alberto menunjuk ke atas ke etalase dan berkata, "Di situ kamu tenggelam di abad ke-20, Sophie. Pada zaman Renaissance, dunia mulai meledak, begitu istilahnya. Dimulai dengan pelayaran-pelayaran ke wilayah baru, bangsa Eropa mulai berkelana ke seluruh dunia. Kini justru sebaliknya. Kita dapat menyebutnya sebagai ledakan balik. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa dunia digabungkan menjadi satu jaringan komunikasi yang sangat besar. Belum lama ini, para filosof harus berpergian selama berhari-hari naik kuda dan kereta untuk menyelidiki dunia di sekeliling mereka dan untuk bertemu dengan para filosof lain. Kini kita dapat duduk di mana saja di atas bumi ini dan memasuki seluruh pengalaman manusia di layar komputer. Itu adalah pemikiran yang fantastis dan sedikit menakutkan. Pertanyaannya adalah, apakah sejarah sudah mendekati akhir atau apakah sebaliknya? Kita berada di ambang sebuah zaman yang sama sekali baru. Kita tidak lagi warga negara yang sederhana dari sebuah kota atau suatu negara tertentu. Kita hidup dalam peradaban planet. Perkembangan teknologi terutama di bidang komunikasi mungkin telah berlangsung lebih dramatis dalam 30 atau 40 tahun terakhir dibanding seluruh sejarah masa lalu dijadikan satu. Dan mungkin kita baru menyaksikan awalnya. Inikah yang Anda inginkan untuk lihat? Bukan, itu adalah di balik gereja di sana. Ketika mereka beranjak untuk pergi, gambar beberapa prajurit PBB berkelebat di layar TV. "Lihat," kata Sophie. Kamera memusatkan perhatian salah seorang prajurit PBB. Dia mempunyai janggut hitam yang hampir sama dengan janggut Alberto. Tiba-tiba dia mengacungkan selembar kartu yang di atasnya tertulis, "Sampai nanti, Hilde." Dia melambai dan kemudian menghilang. "Sok," teriak Alberto. "Apakah itu sang mayor?" Aku bahkan tidak mau menjawabnya. Mereka berjalan melintasi taman di depan gereja dan sampai ke jalan besar lainnya. Alberto tampak agak mudah marah. Mereka berhenti di depan Libris atau toko buku terbesar di kota itu. "Mari kita masuk," kata Alberto. Dalam toko, dia menunjukkan pada dinding paling panjang di situ terdapat 3 bagian. Zaman baru, gaya hidup alternatif, dan mistisme. Buku-buku itu mempunyai judul yang membangkitkan minat seperti Life After Death, The Secret of Spirit, Tarot of the UFO Phenomenon, Healing, The Return of the Gods, You Have Been Here Before, and What is Astrology. Ada ratusan buku di situ. Di bawah rak lebih banyak lagi buku yang ditumpuk. Ini juga abad ke-20, Sophie. Inilah kuil di zaman kita. Anda tidak percaya sedikit pun pada semua ini. Sebagian besar di antaranya berisi omong kosong saja. Tapi buku semacam itu laku seperti halnya pornografi. Kebanyakan di antaranya adalah jenis pornografi. Orang-orang muda dapat datang ke sini dan mempercayai gagasan-gagasan yang paling memikat hati mereka. Tapi perbedaan antara filsafat sejati dan buku-buku ini kurang lebih sama dengan perbedaan antara cinta sejati dan pornografi. Tidakkah Anda agak keterlaluan? Mari pergi dan duduk di taman. Mereka berjalan keluar dari toko dan menemukan bangku kosong di depan gereja. Burung-burung dara bertebangan di bawah pohon, sementara burung gereja yang sangat lincah melompat-lompat di antara mereka. Itu dinamakan ESP atau parapsikologi, kata Alberto, atau dinamakan telepati, kewaskitaan, dan psikokinetik. Itu dinamakan spiritisme, astrologi, dan ufologi. Tapi sejujurnya saja, apakah Anda benar-benar beranggapan bahwa semua itu omong kosong? Tentu saja sangat tidak layak bagi seorang filosof sejati untuk mengatakan bahwa mereka semua jelek. Tapi aku tidak keberatan untuk mengatakan bahwa semua subjek ini mungkin menggambarkan peta yang sangat terperinci dari satu pemandangan yang tidak ada. Dan ada banyak isapan jempol hasil imajinasi di sini yang pasti akan dilemparkan Hume ke nyala api.
Banyak di antara buku-buku itu tidak mengemukakan secuil pun pengalaman sejati. Mengapa buku-buku dengan subjek seperti itu ada sedemikian banyaknya? Menerbitkan buku-buku semacam itu merupakan usaha dagang besar. Itulah yang paling diinginkan orang-orang. Mengapa menurut pendapat Anda? Mereka jelas menginginkan sesuatu yang bersifat mistis, sesuatu yang berbeda dengan menghilangkan suasana monoton dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu seperti menabur garam di laut. Apa yang Anda maksudkan? Disinilah kita, berkelana dalam suatu petualangan yang sangat indah, suatu karya ciptaan tengah bangkit tepat di depan mata kita, di siang bolong, Sophie. Bukankah itu luar biasa? Kukira begitu. Mengapa kita harus memasuki tenda peramal atau halaman belakang tukang sihir untuk mencari sesuatu yang menggetarkan hati atau transendental? Apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang menulis buku-buku ini hanyalah penipu dan pembohong? Tidak, bukan itu yang kukatakan. Tapi di sini pun kita sedang membicarakan sistem Darwin. Anda harus menjelaskan itu. Pikiran tentang segala sesuatu yang berbeda yang dapat terjadi dalam satu hari, kamu bahkan dapat mengambil hari apapun dalam kehidupanmu sendiri. Pikirkan tentang semua yang kamu lihat dan kamu alami. Ya, kadang-kadang kamu mengalami suatu kejadian kebetulan. Kamu mungkin masuk ke sebuah toko dan membeli sesuatu seharga 28 kron. Tidak lama kemudian, pada hari itu juga Yona datang dan memberimu 28 kron yang pernah dipinjamnya darimu. Kalian berdua memutuskan untuk pergi ke bioskop dan mendapatkan tempat duduk nomor 28. Itu adalah kejadian kebetulan yang misterius. Itu adalah kebetulan. Bagaimanapun, yang jadi soal adalah orang-orang mengumpulkan kejadian-kejadian kebetulan semacam ini. Mereka mengumpulkan pengalaman-pengalaman aneh atau yang tidak dapat dijelaskan. Ketika pengalaman-pengalaman semacam itu yang dicomot dari kehidupan miliaran orang dikumpulkan dalam satu buku, mulailah itu kelihatan seperti data yang terpercaya, dan jumlah itu meningkat terus. Tapi sekali lagi kita sedang melihat lotre di mana angka-angka yang menang sajalah yang tampak. Tapi ada cenayang dan medium, bukan yang terus-menerus mengalami hal-hal semacam itu. Memang ada, dan jika kita mengesampingkan para penipu, kita menemukan penjelasan lain untuk apa yang dinamakan pengalaman-pengalaman misterius ini. Dan itu adalah, kamu ingat, kita pernah berbicara tentang teori Freud tentang alam bawah sadar. Tentu saja, Freud menyatakan bahwa seringkali kita dapat bertindak sebagai medium bagi alam bawah sadar kita sendiri. Mungkin secara tiba-tiba kita mendapati diri kita memikirkan atau melakukan sesuatu tanpa benar-benar tahu apa sebabnya. Alasannya adalah bahwa kita memiliki banyak sekali pengalaman, pemikiran, dan kenangan di dalam diri kita yang tidak kita sadari. Jadi, orang kadang-kadang berbicara atau berjalan dalam tidur mereka. Kita dapat menyebut ini semacam otomatisme mental. Juga di bawah pengaruh hipnotis, orang dapat mengatakan dan melakukan hal-hal di luar kehendak mereka sendiri. Dan ingat, para seniman surrealis yang berusaha untuk menghasilkan apa yang dinamakan tulisan otomatis. Mereka hanya mencoba untuk bertindak sebagai medium bagi alam bawah sadar mereka sendiri. Aku ingat, dari waktu ke waktu sepanjang abad ini telah timbul apa yang dinamakan kebangkitan kembali spiritualis. Yang gagasannya adalah bahwa seorang medium dapat berhubungan dengan orang yang sudah meninggal, entah dengan bicara dengan suara orang yang sudah meninggal atau dengan menggunakan tulisan otomatis. Medium akan menerima pesan dari seorang yang hidup 5 atau 15 atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Ini dianggap sebagai bukti bahwa ada kehidupan dalam kematian atau bahwa kita menjalani banyak kehidupan. Ya, aku tahu. Tapi aku tidak mengatakan bahwa semua medium itu penipu. Sebagian di antara mereka berjalan di jalan yang lurus. Mereka memang benar-benar medium, tapi hanya medium bagi alam bawah sadar mereka sendiri. Ada beberapa kasus medium yang ditelaah secara cermat ketika sedang trance dan mereka mengungkapkan pengetahuan dan kemampuan yang baik. Yang baik mereka maupun yang lain-lainnya tidak dapat mengerti bagaimana mereka dapat memperolehnya. Dalam suatu kejadian, seorang wanita yang tidak bisa berbahasa Ibrani menyampaikan pesan-pesan dalam bahasa itu. Jadi dia pasti pernah hidup sebelumnya atau telah berhubungan dengan ruh orang yang sudah meninggal. Yang menurut Anda? Ternyata dia mempunyai pengasuh wanita Yahudi ketika dia masih kecil. Apakah hal itu mengecewakanmu? Itu hanya menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyimpan pengalaman dalam bawah sadar mereka. Aku mengerti maksud Anda.
Banyak peristiwa sehari-hari yang dapat kita jelaskan dengan teori Freud tentang alam bawah sadar. Dengan tiba-tiba aku mungkin mendapat telepon dari seorang kawan yang tidak pernah kudengar kabarnya selama bertahun-tahun, tepat ketika aku baru akan mencari nomor teleponnya. Itu membuatku terheran-heran. Tapi penjelasannya bisa jadi bahwa kami berdua mendengar lagu lama yang sama di radio. Sebuah lagu yang kami dengarkan terakhir kali kami bertemu. Soalnya adalah kami tidak sadar akan adanya hubungan yang mendasarinya. Jadi itu kalau bukan omong kosong atau pengaruh nomor yang menang atau alam bawah sadar, benar? Ya, bagaimanapun lebih sehat untuk mendekati buku-buku semacam itu dengan sedikit sikap skeptis. Terutama apabila kita seorang filosof. Ada perkumpulan di Inggris bagi orang-orang skeptif. Bertahun-tahun yang lalu mereka menawarkan hadiah besar bagi orang pertama yang dapat memberikan bukti yang paling kecil pun untuk sesuatu yang bersifat adi alami. Tidak perlu berupa mukjizat besar, sebuah contoh kecil mengenai telepati pun cukup. Sejauh ini belum ada seorang pun yang mengajukan diri. Sebaliknya ada banyak sekali hal-hal yang dapat dipahami manusia. Mungkin juga tidak memahami hukum alam pula. Mungkin kita juga tidak memahami hukum alam pula. Pada abad yang lalu, ada banyak orang yang beranggapan bahwa fenomena seperti magnetisme dan listrik adalah jenis sihir. Aku yakin nenek buyutku sendiri akan membelalakan matanya karena heran jika aku ceritakan padanya tentang televisi atau komputer. Jadi Anda tidak percaya pada apapun yang bersifat adi alami kalau begitu. Kita telah membicarakan itu. Bahkan istilah adi alami sendiri merupakan istilah yang aneh. Tidak, kukira aku percaya bahwa hanya ada satu alam, tapi itu di lain pihak benar-benar mengherankan. Tapi hal-hal misterius dalam buku-buku itu yang baru saja Anda tunjukkan padaku. Semua filosof sejati harus tetap membuka lebar-lebar mata mereka. Bahkan jika kita belum pernah melihat seekor gagak putih, kita hendaknya tidak berhenti mencarinya. Dan suatu hari, bahkan orang yang skeptis seperti aku dapat dipaksa untuk menerima fenomena yang tidak kupercayai sebelumnya. Jika aku tidak membiarkan kemungkinan ini tetap terbuka, berarti aku menjadi dogmatis dan bukan seorang filosof sejati. Alberto dan Sophie tetap duduk di atas bangku tanpa mengucapkan sesuatu. Burung-burung merpati menjulurkan leher mereka dan berdekut sekali-kali karena dikejutkan oleh sepeda yang lewat atau adanya gerakan mendadak. Aku harus pulang dan mempersiapkan pesta, kata Sophie akhirnya. Tapi sebelum kita berpisah, aku akan menunjukkan padamu seekor gagak putih. Dia ada di sekitar kita. Kamu tahu? Alberto bangkit dan berjalan menuju toko buku. Kali ini mereka berjalan melewati semua buku mengenai fenomena adi alami dan berhenti di dekat sebuah rak tipis tepat di belakang toko. Di atas rak itu tergantung sebuah kartu yang sangat kecil. Filsafat bunyinya. Alberto menunjuk ke sebuah buku dan nafas Sophie serasa terhenti ketika dia membaca judulnya. Dunia Sophie. Apakah kamu ingin aku membelinya untukmu? Aku tidak tahu apakah aku berani. Tapi tidak lama kemudian Sophie sudah dalam perjalanan pulang dengan buku itu di satu tangan dan sebuah tas kecil dengan aneka barang keperluan pesta taman di tangan satunya.